Wah, apa ini? Suratnya disuruh buka nih. Apa ya isinya? Kok cuma kertas kosong gini? Nggak ada tulisannya sama sekali, cuma putih semua. Nah, apa ya maksudnya? Coba wah, ada kertas lagi nih. Semprotkan cairan di dalam botol ke kertas, kemudian baca isi pesannya. Oke deh, coba. Loh, apa ya? Kok bisa muncul kayak gini? Wah, ternyata muncul tulisannya. Warnanya bisa merah kayak gini ya. Padahal tadinya kertasnya kosong. Terus cairannya juga cuma cairan bening, nggak ada warnanya gitu. Kok bisa kayak gini ya? Nah, untuk mengetahui bagaimana surat ajaib ini bisa terjadi, simak video ini sampai habis ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat menunjukkan sifat asam, basa, dan netral pada suatu larutan. Nah, berikutnya adalah larutan indikator. Di sini ada beberapa nama larutan yang bisa kita jadikan indikator, di mana dia akan mengalami perubahan warna pada trayek pH atau rentang pH yang bisa kalian cermati pada gambar ini. Nah, berikutnya kita ke contoh soalnya ya. Bagaimana penggunaan beberapa larutan indikator. Nah, di sini diketahui trayek perubahan warna beberapa indikator sesuai dengan tabel. Nah, ada suatu limbah yang kita cek menggunakan 4 indikator ini dan ternyata hasilnya adalah MM yaitu metil merah berwarna kuning, MO metil orange berwarna kuning, dan BTP berwarna biru. Sedangkan PP phenolphthalein yaitu menghasilkan tak berwarna. Nah, bagaimana kita mengerjakan atau memperkirakan pH dari limbah ini? Silahkan diperhatikan ya. Untuk MM yaitu metil merah, karena hasilnya adalah berwarna kuning, maka pada bagian tabel kita lingkari perubahan warna di bagian yang kuning. Nah, karena kuning berada di sebelah kanan, maka trayek pH-nya kita juga melingkarinya ada di sebelah kanan yaitu 6,0. Kemudian perkiraan pH sementaranya karena ada di sebelah kanan, maka itu tandanya adalah lebih besar atau lebih dari 6,0. Nah, dengan cara yang sama kita lanjutkan untuk indikator berikutnya. MO metil orange berwarna kuning. Maka di sini kita lingkari warnanya yaitu kuning. Dengan trayek pH-nya di sebelah kanan yaitu 4,4 sehingga perkiraannya adalah lebih besar dari 4,4. Nah, selanjutnya adalah BTB bromtimol biru menghasilkan warna biru. Warna biru kita lingkari, ternyata di sini di sebelah kanan yaitu ada pH 7,6 sehingga perkiraannya adalah lebih besar dari 7,6. Sedangkan indikator yang terakhir yaitu PP phenolphthalein tak berwarna. Karena tak berwarna, maka kita lingkari bagian tak berwarna. Karena tak berwarna ada di sebelah kiri, maka di sini kita lihat trayek pH di sebelah kiri ada 8,3 sehingga perkiraannya adalah kurang dari 8,3. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya. Ini angka-angkanya kita posisikan sesuai dengan perkiraan pH yang di sebelah kanan tabel tadi ya. Untuk garis-garisnya di sini kalian kira-kira saja. Selanjutnya kita masukkan data-data perkiraan pH tadi pada garis bilangan ini. Untuk indikator yang pertama yaitu metil merah, di sini lebih besar dari 6,0, maka kita tarik garis dari titik 6,0. Karena dia lebih besar, maka kita tarik garis ke kanan. Seperti itu ya. Kemudian untuk MO karena dia lebih besar dari 4,4, maka kita tarik garis dari angka 4,4 ke kanan juga. Sedangkan untuk bromtimol biru yang lebih besar dari 7,6, maka kita tarik garis dari titik 7,6 ke kanan.
Nah, sedangkan untuk phenolphthalein atau PP, karena di sini adalah kurang dari 8,3, maka kita tarik titiknya dari 8,3, kemudian kita tarik ke sebelah kiri karena dia kurang dari, seperti itu. Nah, berikutnya kita buat arsiran, kita arsir daerah di mana dia dilewati oleh keempat indikator ini. Jadi mereka saling menempati atau melewati di daerah mana kita arsir seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, daerah yang diarsir inilah adalah jawaban atau perkiraan pH dari limbah ini, sehingga pH limbah tersebut dapat diperkirakan adalah lebih besar dari 7,6 dan kurang dari 8,3. Nah, jadi bagaimana pembuatan surat ajaib tadi? Simak penjelasan berikut ya. Nah, di sini ada bahan PP dan NaOH. Ternyata si pembuat surat menggunakan dua bahan itu. Ingat ya, PP merupakan indikator yang bisa digunakan dengan perubahan warna tak berwarna menjadi merah. Nah, ternyata dia menuliskan pada kertas itu dengan larutan indikator PP-nya. Jadi dia menuliskan pesan di situ. Nah, karena di situ mulanya warnanya tak berwarna, maka di situ hampir tak terlihat ya pada kertas seperti ini. Nah, kemudian dia bermaksudkan bahwa larutan NaOH akan dimasukkan ke dalam botol spray atau botol semprot, di mana larutan NaOH pada mulanya juga warnanya tak berwarna seperti itu. Nah, ketika larutan NaOH ini akan disemprotkan ke kertas yang sudah diberi PP, karena NaOH itu sifatnya basah, maka PP akan berubah warna menjadi warna merah seperti pada perubahan warna trayek pH yang sudah kita jelaskan di depan. Nah, kalian juga bisa mencobanya seperti ini dengan mengganti larutan NaOH dengan basa-basa yang ada di sekitar kalian. Misalnya ada sabun, kemudian obat mah, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti ini. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya kalian sudah melihat tayangan video mengenai indikator asam basa dan contoh soalnya. Nah, sekarang saya akan melakukan percobaan untuk memperkirakan pH beberapa bahan yang ada di sekitar kita. Silakan siapkan lembar pengamatan yang sudah saya posting dan sudah kalian download. Nanti selama saya mendemokan percobaan, kalian isi lembar pengamatan itu. Dan setelah ini kalian mengerjakan analisis data, lalu nanti pulang sekolah kalian harus mengumpulkannya dengan mengupload di penugasan. Saya pindah kamera dulu ya untuk memperlihatkan percobaannya. Sudah muncul kamera saya ya? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini silakan diperhatikan. Di sini ada alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Untuk alatnya, ini namanya plat tetes. Di sini nanti kita gunakan dua. Kemudian ini saya yakin kalian sudah tahu. Ini namanya pipet tetes. Jadi nanti kita gunakan beberapa pipet tetes untuk mengambil larutannya. Kemudian saya ambilkan dulu untuk bahan yang akan kita uji. Di sini yang pertama adalah air sabun. Nah, ini air sabun mandi ya yang kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah minuman bersoda. Nah, tidak perlu saya sebutkan mereknya ya. Ini masih ada gelembungnya. Saya rasa kalian tahu ini apa. Oke. Kemudian di sini ada larutan pembersih kamar mandi. Nah, ini juga tidak perlu saya sebutkan mereknya. Nah, cairannya seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan obat mah yang cair. Nah, bisa kalian cermati. Kemudian larutan terakhir yang kita uji nanti adalah susu. Nah, susu seperti ini. Oke, gitu. Nah, kemudian jadi ada 5 ya bahan atau larutan yang akan kita uji.
Kemudian untuk indikatornya, di sini saya menggunakan MO. Kemudian ada MM. Selanjutnya ada BTB. Kemudian ini PP, indikator PP. Jadi ada 4 indikator yang kita gunakan. Oke, seperti itu untuk alat dan bahannya. Kemudian saya akan mulai percobaan, silakan diperhatikan. Di sini plat tetesnya sudah saya beri label ya, tanda-tanda. Ini bahannya akan kita uji, nanti akan saya beri beberapa tetes, ini sekitar 5 tetes ke masing-masing paletnya ini ya. Kemudian sama juga, setelah itu baru nanti akan saya beri masing-masing indikator. Jadi saya tetesi MO, MM, BTB, dan PP. Nah, di sini yang pertama saya akan memasukkan air sabun dulu. Bisa kalian mencermati sambil mencatat nanti warnanya apa. Kemudian karena akan diuji beberapa indikator, maka saya sekalian mengisi platnya yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk bahan yang lain tadi yang sudah saya katakan yaitu minuman bersoda. Nah, di sini kan yang kita gunakan itu indikator yang ada di lab gitu ya. Kalau kalian mau nyoba di rumah boleh. Seperti yang sudah saya jelaskan di video kan ada namanya indikator alami. Nah, kalian bisa nyoba itu juga di rumah supaya untuk mengetahui mana larutan yang bersifat asam, basa yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, ini untuk berikutnya yaitu pembersih kamar mandi. Bisa kalian cermati di situ warna awal larutannya apa. Ini juga sama, kita lengkapi. Dan berikutnya ada obat mah. Ini tulisannya obat mah ya, yang ini susu. Ini kita masukkan dulu yang obat mah. Nah, kemudian untuk yang terakhir susu ya. Jangan lupa sambil kalian perhatikan ditulis datanya, jadi jangan semua dikerjakan nanti. Sambil seperti ini kalian mengamati langsung ditulis warna awal larutannya atau bahannya yang kita gunakan itu apa warnanya. Nah, di sini sudah semua. Silakan kalian perhatikan. Kemudian saya akan mulai menambahkan indikatornya. Yang pertama saya tambahkan MO. Saya tambahkan MO ke semua bahan dulu ya. Jadi saya mengisinya seperti ini. MO di sini saya beri tetes-tetesan MO seperti itu. Nah, jadi bisa kalian perhatikan di sini. Karena mungkin tadi di tabel kalian mengisinya air sabun dulu, ini saya teteskan ke air sabun dulu ya.
Sebenarnya 2 tetes saja cukup untuk beberapa larutan yang langsung terlihat warnanya. Nah, atau kalau ini bisa saya berikan 3 tetes. Nah, bisa kalian cermati di situ warnanya apa. Nah, bisa langsung segera dicatat. Untuk air sabun dengan MO seperti itu warnanya. Kemudian berikutnya minuman bersoda juga sama saya berikan MO. Nah, bisa kalian bandingkan ya, kalau kalian bingung, Bu, kok kayaknya mirip. Nah, coba kalian bandingkan supaya kalian bisa memperhatikan, oh ini lebih apa, yang air sabunnya lebih bagaimana, minuman bersodanya lebih bagaimana, bisa kalian cek di situ. Nah. Kemudian untuk yang pembersih kamar mandi, sama saya berikan juga MO. Nah, bentar mungkin saya angkat supaya kalian bisa mengamati lebih jelas. Ini untuk MO ya, warnanya lebih bagaimana daripada yang bersoda dan pembersih kamar mandi bisa kalian cermati di situ. Jangan lupa silakan ditulis datanya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ada obat mah dan susu. Oh ya, untuk menuliskan warna, kalian sambil memperhatikan trayek pH-nya ya. Karena kan tidak mungkin di luar trayek pH itu, trayek perubahan warnanya. Nah, untuk obat mah, kemudian untuk susu, biar nanti sekalian saya angkat ke atas. Nah, bisa kalian cermati untuk penambahan MO dalam obat mah dan susu warnanya seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya saya akan meneteskan MM. Kita gunakan MM. Sama seperti tadi ya. Untuk yang air sabun. Nah, bisa kalian cermati warnanya seperti ini. Air sabun. Kemudian minuman bersoda. Nah, seperti itu. Terlihat ya jelas bedanya. Kemudian untuk yang pembersih kamar mandi. Bisa kalian cermati di sini. Ternyata mereka memberikan warna yang berbeda. Nah, silahkan catat warna-warnanya. Untuk penambahan MM dalam air sabun, minuman bersoda, dan pembersih kamar mandi. Oke. Kemudian berikutnya adalah MM untuk obat mah dan susu. Nah, bisa kalian cermati obat mah dengan MM, kemudian susu dengan MM seperti ini. Nah, berbeda dengan yang beberapa larutan sebelumnya tadi. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Oke. Kemudian, tadi MM sudah, kita ke BTB. Sama seperti tadi ya, BTB saya tambahkan dulu ke air sabun. Nah, bisa kalian cermati warnanya jadi seperti apa, padahal awalnya seperti apa menjadi ada perubahan warna, bisa kalian catat. Itu untuk air sabun. Kemudian untuk minuman bersoda. Nah, dengan indikator yang sama, ternyata bisa memberikan warna yang berbeda. Nah, bisa kalian catat warnanya apa?
Kemudian berikutnya saya mau menambahkan ke pembersih kamar mandi. Bisa kalian cermati. Ini untuk air sabun tambah BTB, ini untuk minuman bersoda, yang sebelah kiri yang pembersih kamar mandi. Seperti ini. Kemudian untuk susu dan obat mah, kita coba ditambah BTB. Nah, seperti ini. Untuk susu. Nah, bisa kalian cermati. Oke, ini saya dekatkan ke kamera supaya kalian bisa mencermati dengan baik. Warnanya apa? Silahkan dituliskan di tabel. Penambahan BTB untuk obat mah dan susu. Oke. Kemudian untuk yang terakhir, saya akan menggunakan PP. PP saya tambahkan dulu ke air sabun. Silakan dicermati. Kemudian atau saya seperti ini ya, saya naikkan supaya bisa lebih jelas. Untuk PP, kemudian ada yang minuman bersoda. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang pembersih kamar mandi, nah, ini dengan PP. Seperti ini hasilnya untuk air sabun, minuman bersoda, dan pembersih kamar mandi. Kemudian dua bahan terakhir, yaitu di sini adalah obat mah. Saya tambahkan PP. Nah, bisa kalian lihat ya warnanya seperti apa. Kemudian yang susu. Nah, bisa kalian lihat di sini. Oke, jadi saya sudah selesai melakukan percobaan. Saya akan taruh seperti ini dulu, supaya mungkin kalian butuh memastikan lagi, dicek kembali datanya. Harus setelah ini nanti kalian langsung segera mengerjakan. Tapi silakan ini kalian isi dulu. Atau saya sekilas menunjuk ya supaya kalian lebih pasti. Jadi untuk di sini adalah air sabun. Ketika ditambahkan MO warnanya seperti ini, kalian cek di tabel kalian. Kemudian untuk minuman bersoda ditambah MO, hasilnya yang seperti ini. Kemudian saya angkat saja ya, untuk yang pembersih kamar mandi ini dengan penambahan MO warnanya seperti ini, bisa kalian cek. Nah, kemudian untuk air sabun dengan penambahan MM warnanya seperti ini. Kemudian minuman bersoda ini warnanya seperti ini dengan penambahan MM. Untuk pembersih kamar mandi warnanya seperti ini, bisa kalian cermati, dicek lagi, jangan sampai salah. Kemudian dengan penambahan BTB. Dengan penambahan BTB dengan air sabun hasilnya seperti ini, warnanya ini. Kemudian minuman bersoda BTB warnanya seperti ini. Untuk pembersih kamar mandi dengan tambahan BTB warnanya seperti ini. Nah, kemudian untuk penambahan PP, air sabun seperti ini. Nah, kalau kalian cermati, tadi ketika saya meneteskan seperti apa, kemudian kalian bisa melihatnya di sini hasilnya. Kemudian untuk yang minuman bersoda, PP-nya hasilnya seperti ini. Untuk pembersih kamar mandi, seperti ini PP-nya hasilnya. Oke. Kemudian
Untuk yang bahan yang lain, ini ada obat mah dengan tambahan MO warnanya begini. Kemudian susu dengan tambahan MO seperti ini warnanya. Sedangkan untuk penambahan MM, obat mah warnanya seperti ini. Untuk susu seperti ini. Kemudian BTB, ketika ditambahkan ke obat mah hasilnya seperti ini. Kemudian ketika ditambahkan susu hasilnya seperti ini warnanya. Dan yang terakhir, untuk penambahan PP pada obat mah hasilnya seperti ini. Kemudian susu PP warnanya seperti ini. Oke, sebelum saya kembali ke depan ke papan tulis, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu berkaitan dengan yang saya lakukan? Silakan. Permisi Bu, saya mau tanya Bu. Oh ya. Saya mau tanya itu yang ditetesi PP Bu, warna putih atau beningnya kurang paham. Oke. Maksud tadi Alvina bukan ya yang bertanya ya? Iya. Oke, Alvina bertanya mengenai penambahan PP, gitu ya? Iya. Warna bening dan apa tadi yang tanyakan? Putih. Merah. Putih. Oh, putih gitu. Oke. Jadi gini ya. Untuk PP kalian sudah belajar indikatornya, dari video sudah saya jelaskan bahwa perubahan warnanya dia dari tak berwarna sampai ke merah. Nah, sebenarnya merahnya itu pink keunguan, itu maksudnya merahnya seperti itu. Nah, jadi biasanya rentang warnanya kan berarti dari tak berwarna sampai merah gitu ya. Nah, bagaimana dengan putih? Nah, itulah fungsi saya meminta kalian mencatat awalnya itu bahannya warnanya apa. Kalau awalnya putih ditambah PP kok tetap putih, berarti kalian bisa memperhatikan, berarti dengan penambahan PP itu dia masuk yang mana? Apakah masuk yang tak berwarna atau yang merah? Seperti itu. Nah, tadi kalian sudah mengamati percobaan yang saya lakukan. Setelah ini, kalian bisa meninggalkan Zoom dan melanjutkan analisis data hasil percobaan. Lembar pengamatan kalian, nanti kalian upload di penugasan. Ingat ya, maksimal sepulang sekolah, jangan sampai terlambat. Silahkan dikerjakan dengan baik dan maksimal. Terima kasih, selamat mengerjakan ya.